Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Rabu 19 Maret 2025. Kali ini bersama saya Yunisyal Fani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, Kejaksaan Negeri Sibolga resmi menahan mantan Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terkait dugaan pidana korupsi senilai 1,8 miliar rupiah tahun anggaran 2017 lalu. Mengenakan rompi warna merah dan tangan di borgol, tersangka mantan Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2017, berinisial PS ini, terlihat digiring petugas Kejaksaan Negeri Sibolga untuk masuk ke dalam mobil tahanan, dan selanjutnya dibawa ke rumah tahanan Lapas Kelas 2A, Kota Sibolga, untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kota Sibolga Dedi Saragi menjelaskan, penahanan tersangka PS, selaku mantan Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dikarenakan sewaktu menjabat pada tahun 2017, tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan anggaran rutin di BPBD Tapteng dengan kerugian negara mencapai 1,8 miliar rupiah. Dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan tersangka PS, pihak Kejaksaan Negeri Kota Sibolga sebelumnya telah melakukan pemeriksaan sebanyak 40 orang saksi. Tak hanya itu, pihak Kejaksaan Negeri Sibolga juga pernah melaksanakan penggeledahan di kantor BPBD Tapteng guna mencari bukti-bukti terkait kasus yang menjerat mantan Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut. Pihak Kejaksaan Negeri Kota Sibolga juga tidak membantah jika dalam kasus dugaan korupsi di BPBD Tapteng tersebut, bisa saja terjadi penambahan tersangka jika masih ada ditemukan kembali bukti-bukti lanjutan dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan oleh tim Kejaksaan Negeri Sibolga. Kalau terkait masalah tersangka lain, tentu nanti penyidik akan melakukan perkembangan atau pengembangan terhadap penanganan perkara ini. Kalau memang ada diduga pihak yang terlibat, tentu tidak menutup kemungkinan untuk ada tersangka baru. Ya pemirsa, seorang oknum polisi berinisial F dilaporkan ke Propam Polda Sumatera Utara. F dilaporkan karena diduga telah menjebak seorang warga berinisial R atas kasus dugaan kepemilikan 10 butir pil ekstasi. Kuasa hukum Ali Yusran Gea mendatangi Propam Polda Sumatera Utara pada Senin siang untuk mempertanyakan laporan yang dibuatnya atas nama kliennya R. Laporan tersebut sudah dilayangkannya ke Propam Polda Sumut pada tanggal 4 Maret lalu. Kepada wartawan, Yusran mengatakan bahwa kliennya R diduga dijebak oleh oknum Polres Binjai atas kasus dugaan kepemilikan 10 butir pil ekstasi. Yusran menyebut awalnya kliennya berkenalan dengan oknum F melalui media sosial. Dalam percakapannya di media sosial, F meminta R untuk membawa 10 butir pil ekstasi untuk dibawa ke kota Binjai dengan imbalan uang. Usai bertemu di dalam mobil, R langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Binjai. Dan Yusran menduga bahwa ada unsur kesengajaan oknum tersebut untuk menjebak R. Karena menurut pengakuan R, dirinya tidak pernah berurusan dengan narkoba. Itu ekstasi atau sabu? Jenis ekstasi ya, ada sekitar 10 butir ya. Nah, gitu. Berarti sebelumnya si Rizky ini belum pernah terlibat dengan transaksi? Ya pengakuannya sementara belum ada. Kita meminta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara melalui Kabid Propam agar kasus ini, pengaduan kami ini diseriuskan. Karena tugas kepolisian itu bukan memberikan penderitaan bagi masyarakat itu, tapi mengayomi masyarakat, membahagiakan masyarakat. Minta ke Polda Sumatera Utara untuk memeriksa oknum tersebut karena jika ada unsur jebakan maka harus ada sanksi etik yang diberikan kepada oknum F. Saat umat muslim sedang menjalankan ibadah sholat tarawih, warga Tebing Tinggi dihebohkan adanya sebuah gudang kayu 88 milik Nelly hangus terbakar di Lalap Si Jago Merah. Tepatnya di Jalan Setiabudi, Kelurahan Broho, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi.
Pantauan TVRI, terlihat kobaran api membakar seluruh isi dalam gudang. Seluruh isi gudang dipenuhi ribuan kayu racipan atau bahan kayu yang sudah siap jadi. Agar api tidak menjalar ke bagian rumah penduduk, petugas damkar pemerintah Kota Tebing Tinggi langsung berjibaku untuk memadamkan api. Dengan menerjunkan 6 unit mobil damkar milik Pemkot Tebing Tinggi, dibantu 1 mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Serdang Bedagai, dan 1 unit mobil damkar milik Pemkab Batubara. Pihak kepolisian dari Polsek Rambutan, bersama Polres Tebing Tinggi, langsung bergegas terjun ke lokasi kejadian untuk mensterilkan jalur evakuasi pemadaman dan mengamankan warga di sekitar agar tidak terlalu dekat ke lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi Iksan, penjaga gudang mengatakan, awalnya ia melihat di bagian belakang gudang ada kumpulan asap hitam disertai percikan api, dan api sudah membakar bagian tumpukan kayu. Diduga api berasal dari percikan tiang gardu PLN yang ada di bagian belakang gudang. Tiba ada asap, ada percikan, kami langsung ke belakang. Itu jam kami nggak sempat tengok jam berapa. Pokoknya di bawah jam 8 tuh. Kami langsung ke belakang, madamkan depan ke belakang, cuma yang keburu apinya sangat marah bang. Karena di belakang banyak tumpukan abu, tumpukan abu kering. Itu juga percikan api dari mana juga? Juga dari kawasan kabel apa? Medi itu dekat kabel ketam, masih ketam. Dari gardu ya, apa namanya? Gardu. Gardu. Kabel ini lah. Ya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Tebing Tinggi Halim Purba mengatakan, hingga saat ini kondisi api diupayakan agar tidak menjalar ke rumah warga, karena material mudah terbakar. Api hampir membakar seluruh isi gudang. Petugas pemadam kebakaran sedikit mengalami kesulitan, karena banyaknya warga yang menghalangi jalur evakuasi menuju lokasi kejadian. Yang terbakar adalah gudang dari racipan kayu, sehingga karena kondisinya sangat besar apinya, maka semua menyebar. Kayu-kayu yang ada di dalam terbakar semua. Dan permasalahannya adalah kondisi warga yang berkumpul ini membuat sulitnya armada untuk masuk ke dalam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material mencapai miliaran rupiah. Ya pemirsa, puluhan warga yang didominasi emak-emak di Kabupaten Asahan membakar sejumlah gubuk yang kerap dijadikan tempat transaksi narkoba. Aksi pembakaran gubuk narkoba yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit ini terjadi di Desa Teladan, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Kepala Dusun 3, Desa Teladan, Tugino mengatakan, aksi ini sebagai luapan kemarahan warga karena gubuk di lokasi tersebut disinyalir sebagai sarang narkoba. Menurut Tugino, sebelumnya warga sudah berulang kali mengingatkan terduga bandar narkoba agar tidak melakukan transaksi narkoba di desa mereka. Namun peringatan warga tersebut diabaikan dan transaksi narkoba terus berlangsung. Hal ini terbukti dari banyaknya ditemukan bekas alat isap sabu di sekitar lokasi. Selain membakar gubuk tempat transaksi narkoba, warga juga mengusir terduga bandar narkoba dari Desa Teladan. Jadi ya kemarahan masyarakat ini yang beludak lah Pak. Ya kami selaku kepala dusun bisanya hanya untuk mendukung karena kan ini untuk kebaikan masyarakat juga. Jadi sebetulnya udah dikasih peringatannya Pak. Bukan istilahnya masyarakat ini bukan gemerapus, bukan gegabah gitu enggak. Udah diperingati. Bahkan 2 kali diperingati. Ya ketiga kali bertindak masyarakat. Ya pemirsa, akibat hujan deras selama semalam, 4 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas terendam banjir. Kondisi terparah terjadi di daerah Teran Ujung Batu, 1 hingga 5 kecamatan Hutaraja Tinggi, ketinggian air mencapai 1 meter. Hujan deras selama 1 malam mengakibatkan sedikitnya 5 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas terendam banjir. Kondisi terparah terjadi di daerah Trans Ujung Batu 1 dan Ujung Batu 5 kecamatan. Derasnya hujan mengakibatkan di daerah ini dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter akibat meluapnya air sungai Batangkumu. Salah seorang anggota DPRD dari fraksi Golkar Ibnu Khotob mengatakan, akibat derasnya luapan air sungai Batangkumu, 2 desa menjadi korban banjir. Saat ini terisolir dan tidak dapat beraktivitas total. BPBD Kabupaten Padang Lawas telah berupaya menurunkan tim dan perahu karet untuk menyelamatkan warga yang juga dibantu pemerintah kecamatan dan desa. Itu apresiasi yang setinggi-tingginya
kita sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas, tugas dari BPBD yang gerak cepat, turun langsung ke lapangan, dan bahkan mereka nantinya akan segera mempersiapkan dapur umum guna untuk memenuhi kebutuhan buka puasa ataupun makan sahur warga masyarakat yang terdampak daripada bencana banjir ini. Sekretaris BPBD Kabupaten Padang Lawas Irsan Soleh Lubis meminta warga agar tetap berhati-hati dan waspada, mengingat saat ini cuaca masih ekstrim, dan diperkirakan ke depan, cuaca hujan masih terus melanda daerah Padang Lawas. Pada saat ini sesuai dengan edaran BMKG, curah hujan khususnya di Sumatera Utara sangat tinggi sekali. Aliran sungai di Kabupaten Padang Lawas meluap, termasuk di Kecamatan Aik Nabara Barumun, begitu juga di Kecamatan Sosa, dan begitu juga di Kecamatan Hutaraja Tinggi. Memang yang paling lumayan banyak yaitu di Kecamatan Hutaraja Tinggi terjadi banjir tadi malam. Lebih lanjut, Irsan Soleh Lubis mengatakan bahwa BPBD Padang Lawas secepatnya akan membuat dapur umum untuk membantu warga yang terdampak banjir paling parah. Pemirsa, gempa bumi kembar terjadi di Tapanuli Utara, Sumatera Utara dengan magnitudo 5,5 dan 5,6 pada pukul 5 dini hari tadi. Gempa susulan masih terus terjadi hingga 22 kali. Hingga pukul 10 pagi ini warga dihimbau untuk tetap waspada. Gempa yang terjadi pada dini hari kemarin disebabkan oleh adanya aktivitas sesar besar Sumatera Utara pada segmen Toru, daerah Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Gempa bumi kembar ini memiliki selisih waktu 56 detik dengan jarak epicentrum 9 km, magnitudo 5,5 dan 5,6. Gempa bumi ini terasa di daerah Tarutung dengan skala 4 dan 5 mmi. Di Sibolga, Padang Sidempuan, Pinang Sori dengan skala 3 mmi, menyebabkan kerusakan beberapa rumah penduduk, tanah longsor di Desa Huta Barat, Kecamatan Pahejulu, Tapanuli Utara. Analisis gempa bumi BBMKG Wilayah 1 Medan Cici Nur Hafizah menerangkan, gempa susulan masih terus terjadi hingga pukul 11 pagi kemarin. Terpantau 11 kali gempa susulan dengan magnitudo fluktuatif terbesar dengan magnitudo 3,4 dan terlemah dengan magnitudo 2,1. Sampai saat ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat itu kami mencatat ada sekitar 11 gempa bumi susulan. Untuk himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu-isu yang bukan berasal dari BMKG. Seperti itu. Tidak berpotensi tsunami atau? Tidak, gempa ini tidak berpotensi tsunami karena lokasinya itu di darat. Seperti itu. Ke masyarakatnya, kalau ini kan memang udah dirangkum. Pemirsa, dalam upaya mendukung ketahanan pangan di wilayah binaannya, Bintara Pembina Desa Babinsa Koramil 06 Kodim 0204 DS bantu petani panen cabai. Sekaligus memberikan motivasi dan dukungan di saat harga jual cabai menurun di Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Kehadiran Babinsa untuk memberikan motivasi kepada para petani agar tetap semangat dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan, termasuk harga komoditas yang fluktuatif dan perubahan cuaca. Kegiatan seperti ini diharapkan mampu meningkatkan semangat para petani dan memperkuat sinergi antara TNI dengan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pada kesempatan itu, Serka Muda Marsor Purba mengajak para petani untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas produksi agar cabai yang dihasilkan memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan membantu panen cabai warga binaan, selain dapat meningkatkan kesejahteraan petani, juga dapat mengurangi pengeluaran biaya tenaga pemanenan, sehingga terjalin kerjasama yang baik antara Babinsa dengan warga binaan. Saat ini, harga komoditi cabai merah mengalami penurunan, sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh para petani cabai. Harga cabai merah saat ini di tingkat petani Rp14.000. Selain itu, para petani juga harus menerapkan teknik pertanian modern yang ramah lingkungan. Bahwasanya pada hari ini adanya panen di desa binaan, panen cabai dengan harga 14.000 per kilogram. Memang seperti biasa cabai ada naik turunnya dikala banyaknya yang menanam. Jadi kalau kami dari pihak instruksi Bapak Presiden, kami selalu mendampingi dan mengasih motivasi dan semangat kepada
rekan-rekan petani yang ada di desa supaya tetap semangat apapun hasilnya. Sementara itu, petani cabai Suroso mengatakan, para petani cabai di desa Sukamandi Hilir, yang memiliki hamparan lahan pertanian lebih kurang 30 hektar, namun hingga saat ini, untuk penanaman cabai terbentur dengan pembiayaan. Karena petani cabai tidak pernah mendapatkan subsidi dari pemerintah, baik itu jenis pupuk, racun ataupun insektisidanya. Semua kebutuhan tanaman cabai lebih banyak dan mahal dibandingkan dengan petani padi. Ia berharap kepada pemerintah dan dinas terkait untuk segera memperhatikan para petani cabai, baik itu untuk perawatannya atau menjaga kestabilan harga jualnya. Jadi saya berharap kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Pak Presiden Prabowo, bantulah kami petani ini untuk menstabilkan harga cabai supaya derajat petani kami ini terangkat, Pak. Nah, kan. Jadi kalau dengan harga cabai 14.000, Pak, kami ini sebenarnya juga kebagian, Pak, dengan host upah kerjanya. Jadi bisa-bisa kami petani, Pak, bisa menggantikan sawahnya, Pak, untuk kembali penanaman modal untuk kedepannya lagi. Jadi sekali lagi saya berharap kepada pemerintah Republik Indonesia, terkhususnya kepada Menpan dan juga Bapak Gubernur dan Pak Bupati dan juga Presiden Pak Prabowo, angkatlah kami derajat petani cabai ini, Pak, supaya kami bisa makmur. Meski saat ini nilai jual cabai belum memenuhi harapan para petani, namun Babinsa berharap jangan pernah bosan dan putus asa, karena cabai merupakan salah satu komoditas yang penting untuk kebutuhan masyarakat. Ya pemirsa, seorang remaja anggota geng motor di Medan kritis usai tertusuk senjata tajam jenis kelewang di bagian punggung di kawasan Jalan Halat, Kota Medan, Sumatera Utara. Video amatir yang viral di media sosial merekam detik-detik sepeda motor yang dikendarai anggota geng motor terjatuh usai mencoba kabur dari kejaran warga di Jalan Halat, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga panik karena dibubarkan saat tawuran, salah seorang anggota geng motor ini terjatuh dan tertusuk senjata tajam yang dibawanya sendiri. Warga melampiaskan kemarahannya dengan memukuli anggota geng motor tersebut karena geram dengan aksi mereka yang kerap melakukan tawuran meski dalam suasana bulan Ramadan. Kepala Lingkungan 15 Kota Marsum Medan Area, Novita Dewi mengatakan, tawuran terjadi usai sahur dan daerah ini sudah berulang kali terjadi tawuran dan kali ini memakan korban. Warga juga menyesalkan bahwa tawuran antar geng motor ini seringkali terjadi bahkan tak jarang meresahkan pengguna jalan hingga warga sekitar. Saya langsung ke sana, tapi udah ada kejadian anak tersebut udah jatuh lah Kak. Kondisinya udah ada yang di belakang itu kan ada benda apa itu? Parangnya apa? Kelewang ya, pistol kelewang gitu, udah nancap di badannya. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan sejumlah anggota geng motor usai melakukan tawuran, sementara untuk anggota geng motor yang tertusuk senjata tajam telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Dalam upaya mendukung ketahanan pangan di wilayah binaannya Bintara Pembina Desa Babinsa Koramil 06, Kodim 0204 DS bantu petani panen cabai, sekaligus memberikan motivasi dan dukungan di saat harga jual cabai menurun di Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar, Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Maksud kami, dalam upaya mendukung program pemerintah untuk menstabilkan harga sembako, dilakukan gerakan pangan murah dengan melibatkan stakeholder terkait sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya saat bulan Ramadan maupun menghadapi Lebaran Idul Fitri. Gerakan pangan murah menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka pengendalian inflasi, sehingga melalui program ini dapat membantu masyarakat luas dalam pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar. Tentunya, untuk mewujudkan program ini, sinergitas dengan melibatkan unsur pemerintah, BUMN, distributor dan para pedagang tradisional dilibatkan, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga terjangkau.
Program pangan murah yang berlokasi di halaman TVRI Sumatera Utara mendapat antusias dari masyarakat sejak pagi tadi, apalagi harga yang dijual di bawah harga pasar. Untuk harga cabai merah dijual seharga Rp28.000 per kilogramnya, tomat Rp10.000 per kilogram, minyak goreng Rp14.500 per liter, dan gula premium Rp17.500 per kilogram. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara M. Juwaini mengatakan, pasokan pangan di Sumut mencukupi, dan program pangan murah dilaksanakan di sejumlah daerah di Sumut. Ya, gerakan pasar murah hari ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional, LPP TVRI, kita menggelar pasar murah dengan tujuan untuk memberikan stabilisasi harga dan pasokan kepada masyarakat. Sesuai arahan Pak Gubernur dan Dinas, itu pemerintah kabupaten kota juga melaksanakan gelaran pasar murah, dan juga kita dari Dinas Ketahanan Pangan juga akan merencanakan gelar pasar murah di halaman kantor Dinas Pertanian Sumatera Utara. Bazar program pangan murah serentak dilakukan di 21 TVRI stasiun daerah di Indonesia, merupakan kerjasama antara TVRI dengan Badan Pangan Nasional. Dengan program gerakan pangan murah, yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo diharapkan, mampu menstabilkan harga kebutuhan makanan di tengah masyarakat. Ya pemirsa, sebagai wujud nyata mendukung ketahanan pangan nasional pupuk Indonesia, ikut serta dalam kegiatan gerakan pangan murah yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura di halaman TVRI Sumatera Utara. Pada gerakan pangan murah yang berlangsung selama 1 hari di halaman TVRI Sumatera Utara, Pupuk Indonesia melakukan bajar kebutuhan pokok berupa beras SPHP dari Bulog wilayah Sumatera Utara dengan harga Rp60.000 untuk 5 kg dan minyak kita dengan harga Rp15.750. Harga ini tentunya di bawah harga eceran tertinggi. Senior Manajer Penjualan Sumbagut Beni Farlo Nasution mengatakan, Pupuk Indonesia senantiasa mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga para petani dapat mengelola lahan pertaniannya dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara itu, untuk mendukung ketahanan pangan jelang Idul Fitri, Pupuk Indonesia juga ikut ambil bagian melakukan gerakan pangan murah untuk menjual kebutuhan pokok seperti beras dan minyak kita. Nah, saat ini barusan itu ada update RDKK ya, bagi petani-petani yang belum mendapatkan haknya sebagai penerima pupuk subsidi. Saat ini juga pemerintah telah dalam hal ini Kementerian Pertanian memasukkan produk ubi kayu, singkong sebagai komoditi yang penerima pupuk subsidi. Selama bulan Ramadan, Pupuk Indonesia sudah melakukan sejumlah kegiatan berupa gerakan pangan murah, dimulai dari kantor perwakilan di Medan dan bekerjasama dengan pihak lain. Ya pemirsa, Presiden Yayasan Rahmat Indonesia Dr. Rahmat Syah menyelenggarakan syukuran peringatan 14 tahun Monumen Nasional Keadilan sekaligus berbuka puasa bersama di Medan kemarin. Syukuran peringatan 14 tahun Monumen Nasional Keadilan mengambil tema jika keadilan belum ditegakkan, maka sulit kedamaian menciptakan dilaksanakan di Museum Rahmat Galeri Medan, dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Sumatera Utara, alim ulama, TNI Polri, tokoh pemuda dan elemen organisasi kemasyarakatan. Presiden Yayasan Rahmat Indonesia Dr. Rahmat Syah mengatakan keberadaan Monumen Nasional Keadilan sebagai motivasi penegakan sendiri keadilan seluruh elemen bangsa untuk terciptanya kedamaian dan kemakmuran. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir dan juga berharapan banyak untuk ke depan, saling tolong-menolong, menjadi citra, menjaga citra dan juga menjadi contoh tauladan, terutama dalam menegakkan keadilan. Semoga kita telah diberi segalanya oleh Tuhan Maha Kuasa, tinggal bagaimana kebersamaan menciptakan keadilan untuk kesejahteraan anak cucu dan citra bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih. Syukuran peringatan 14 tahun Monumen Nasional Keadilan ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Presiden Yayasan Rahmat Indonesia Dr. Rahmat Syah.
Living by Mandiri hadir sebagai solusi perbankan digital yang memberikan kemudahan bagi nasabah mulai dari transaksi sehari-hari hingga pengelolaan yang lebih luas. Mengakses berbagai fitur layanan perbankan yang lengkap mulai dari transfer uang, pembayaran tagihan, hingga manajemen investasi, semuanya dapat diakses langsung dari aplikasi tanpa perlu berkunjung ke bank secara fisik. Livin by Mandiri juga dapat melakukan berbagai pembayaran seperti asuransi, PLN, dan pembayaran belanja online. Nasabah juga dapat langsung mengakses fitur QRIS pada menu utama Livin by Mandiri agar nasabah mudah melakukan pembayaran dalam bertransaksi setiap harinya. Silvi selaku frontliner Bank Mandiri mengaku jelang Lebaran berbagai transaksi akan meningkat. Dengan aplikasi Livin by Mandiri akan memudahkan nasabah hanya dalam satu genggaman. Silvi menyampaikan jumlah nasabah Mandiri yang telah memiliki aplikasi Livin by Mandiri sekitar 80%. Saat ini Bank Mandiri sedang fokus untuk meningkatkan ya kelancaran transaksi nasabah, sedang meningkatkan teknologi, khususnya di aplikasi Livin by Mandiri ya Pak ya. Harapannya semoga semua nasabah Bank Mandiri atau yang belum menjadi nasabah tertarik dan mau menggunakan aplikasi Livin by Mandiri. Bertransaksi bebas ribet bagi nasabah Bank Mandiri diharapkan menggunakan aplikasi Livin by Mandiri. Ya pemirsa, dalam ilmu hukum, dominus litis merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana. Namun tanpa pengawasan yang ketat, prinsip ini dapat disalahgunakan. Untuk itu diperlukan reformasi menyeluruh guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan wewenang dalam sistem peradilan pidana, termasuk reformasi struktur dan budaya hukum di lingkungan kejaksaan. Hal tersebut terungkap pada seminar yang bertajuk Dominus Litis dalam konteks pembaharuan hukum acara pidana antara teori dan praktek di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pagi tadi. Dalam paparannya, Dr. Darmawan Yusuf, seorang advokat yang dikenal sering menangani perkara besar dan banyak memenangi kasus hukum penting di Indonesia, mengatakan, advokat memiliki peran penting dalam memastikan dominus litis tidak diselewengkan melalui upaya hukum yang tepat, serta partisipasi dalam advokasi kebijakan guna menyeimbangkan hak-hak tersangka atau terdakwa. Adapun upaya advokat dalam menghadapi dominus litis yang tidak ideal adalah menggunakan lembaga pra-peradilan sebagai instrumen hukum untuk menguji keputusan penghentian perkara, mengoptimalkan mekanisme hukum guna menekan transparansi kejaksaan, termasuk membuat laporan pengaduan kepada Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Pembinaan, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, dan lain sebagainya, serta memanfaatkan media dan publikasi sebagai sarana kontrol terhadap penyalahgunaan kewenangan. Jadi terkait dominus litis ini kan jaksa sebagai pengendali perkara. Jadi dalam RUU Kejaksaan itu jangan secepatnya disahkan, harusnya dari RUU KUHAP itu disahkan dulu atau bersama supaya tidak ada tumpang tindih kewenangan seperti itu. Jadi tidak ada tumpang tindih dengan lembaga lainnya seperti itu. Saya harapkan kalau dominus litis ini memang kalau disahkan itu minimal harus ada pengawasan lebih ekstra kepada kejaksaan. Karena jangan sebagai kejaksaan itu sebagai pengendali perkara tapi tidak ada yang mengawasi. Jadi kalau bisa ditambah lagi di undang-undang advokat itu bisa mengawasi keberlangsungan antara kepolisian, penuntutan dan sampai pengadilan. Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 2025 Profesor Pujiono Suwandi mengatakan konsep dominus litis atau penguasa perkara merupakan prinsip yang menempatkan jaksa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan proses penuntutan. Dalam prakteknya, konsep ini menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek teoritis maupun implementasi di lapangan. Melalui seminar ini dapat menjadi ruang yang produktif untuk bertukar gagasan dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Kita membahas mengenai hukum formil yang akan mendampingi hukum material ya. Bukan untuk 1-2 tahun ke depan, tapi untuk ya kita berharap bisa mewariskan kepada anak cucu kita dan sesuai yang disampaikan oleh bapak-bapak di anggota Dewan bahwa KUHAP kita itu akan menjamin 2 hal. Yang pertama adalah
mengakomodasi integrated criminal justice system. Dan yang kedua adalah due process of law. Due process of law itu artinya ada penghormatan dan pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak pelaku maupun juga hak-hak apalagi korban. Jadi kami ini langsung mengetahui di lapangan kondisi. Ya pemirsa, untuk memanjakan para konsumennya, perusahaan Toyota menghadirkan varian Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid dengan teknologi hybrid menggunakan mesin bensin dan motor listrik sebagai efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Keunggulan Toyota Innova Zenix bisa dilihat dari konsumsi BBM lebih irit, serta kehadiran banyak fitur-fitur yang serba canggih seperti panoramic sunroof, Toyota Defty Sense 3.0, yakni membuka bagasi dengan perintah suara. Selain itu, kelebihan Innova Zenix terdapat pada captain seat, berbeda dengan seat biasa karena memberikan rasa yang lebih nyaman bagi penumpang serta lebih rileks. Innova Zenix Hybrid varian Q pada jok penumpang di baris kedua terdapat 2 layar berukuran 10 inci dan dapat dikoneksikan dengan smartphone. Begitu juga pada tempat baris ketiga penumpang lebih luas dan memberikan rasa nyaman kepada seluruh penumpang. Tampilan body kit modelista berdesain minimalis membuat tampak lebih mewah dan sporty, ditambah penggunaan pelek berukuran 18 inci. Kalau sudah bosan dengan mobil yang menggunakan solar atau bensin, boleh coba produk kita yang menggunakan energi listrik. Dan yang pastinya kalau untuk beli Toyota, langsung ke Auto 2000 pancing aja. Keunggulan teknologi dan fasilitas yang serba kekinian membuat penjualan mobil Innova Zenix Hybrid sangat mengalami peningkatan yang tajam. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, guna memperkuat iman dan takwa, ratusan warga asrama Glugur kemarin melaksanakan sholat tasbih di bulan Ramadan di Masjid At-Taqwa Jalan Karantina Ujung Kota Medan. Sholat merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan rasa syukur kita terhadap segala nikmat yang telah diberikan. Selama bulan Ramadan, sholat tasbih ini rutin dilakukan setiap hari dari masjid ke masjid. Diawali dengan melantunkan sholawat dan membaca surat Yasin, sholat tasbih ini kemudian dilaksanakan dengan 4 rakaat sekali salam, dilanjutkan zikir dan istighfar dan ditutup tausiah. Salah seorang penceramah Ustadz Winda Kustiawan menjelaskan kegiatan sholat tasbih tidak hanya memperkuat ukhuwah Islamiyah tetapi juga menambah wawasan spiritual jamaah. Dikatakannya bahwa sholat ini dilakukan sekali seumur hidup, dan tentunya diharapkan orang yang sudah sholat tasbih harus berubah sikap, perilaku dan hidupnya serta rezekinya. Selain itu, sholat tasbih adalah sholat sunnah yang terkuat dari sholat sunnah lainnya. Maka kata Nabi, kalau tidak bisa sholat 1 tahun sekali, maka sekali seumur hidup. Karena tasbih itu maknanya dari kata sibaha yang artinya berenang. Berenang itu melakukan pergerakan. Jadi pergerakan ada perubahan. Jadi orang yang setelah melaksanakan sholat tasbih dia harus berubah dari sikap, tingkah lakunya, perilakunya, hidupnya, dan bahkan sampai rezekinya pun harus berubah. Insya Allah orang yang melaksanakan sholat tasbih itulah yang akan mendapatkan kebaikan. Salah seorang jamaah sholat tasbih Ibu Mas mengatakan dirinya rutin mengikuti sholat ini, selain memperkuat iman dan takwa juga meningkatkan ketenangan jiwa dan sholat tasbih dapat membantu menciptakan pikiran yang damai dan rasa tenang. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan menjadi motivasi bagi umat muslim untuk meningkatkan kualitas ibadah selama bulan suci Ramadan. Setiap hari di bulan Ramadan. Sebelum sholat zuhur. Oh iya. Terus ibu rutin nggak sholat tasbih ini bu di tahun ini? Sekali. Bisa.
Bulan puasa identik dengan munculnya aneka panganan baik kue atau buah-buahan yang jarang terlihat selain di bulan Ramadan. Salah satu buah-buahan yang hanya sering terlihat di bulan puasa adalah buah timun suri. Ada yang berbeda di jalan lintas Sumatera Utara, tepatnya seputaran Kota Binjai menuju Kabupaten Langkat. Jika di hari biasa tidak ada pedagang yang berjualan di tepi jalan, namun di bulan puasa ini, deretan penjual buah timun suri justru ramai terlihat. Buah timun suri atau timun Aceh ini hanya dijual pedagang di bulan puasa Ramadan saja. Para penjual buah timun suri hanya menanam buah ini sebelum bulan puasa dan dipanen menjelang masuknya bulan puasa. Di bulan puasa, permintaan buah timun suri sangat tinggi, seperti halnya permintaan buah semangka dan melon. Warga memilih buah timun suri untuk berbuka puasa, karena kandungan airnya yang banyak, juga dipercaya dapat mengobati sariawan. Buah timun suri juga bisa dimakan dengan campuran santan dan es. Salah seorang pedagang buah timun suri Rini mengatakan, harga timun suri dijual mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp20.000, tergantung besarnya timun suri tersebut. Timun suri diperolehnya dari hasil tanamannya sendiri, dan dari para petani di Kabupaten Langkat. Ia hanya menjual buah timun suri ini di bulan puasa saja, sedangkan di bulan selain puasa, ia berdagang baju keliling. Ya, jualan timun ini waktu Ramadan aja, dari 5.000 sampai 20.000 besar kecilnya. Manfaatnya biasanya katanya ini bisa cegah sariawan. Nah, itu untuk lambung pun katanya bagus ini timun ini. Jadi, jika Anda melihat pedagang di tepi jalan yang ada di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kota Binjai menuju Kabupaten Langkat, tidak ada salahnya untuk mencoba buah yang satu ini dan merasakan khasiatnya untuk obat panas dalam. Pemirsa, Living by Mandiri hadir sebagai solusi perbankan digital yang memberikan kemudahan bagi nasabah mulai dari transaksi sehari-hari hingga pengelolaan yang lebih luas. Seluruh nasabah Mandiri dapat mengakses berbagai fitur layanan perbankan yang lengkap, mulai dari transfer uang, pembayaran tagihan, hingga manajemen investasi, semuanya dapat diakses langsung dari aplikasi tanpa perlu berkunjung ke bank secara fisik. Livin by Mandiri juga dapat melakukan berbagai pembayaran seperti asuransi, PLN, dan pembayaran belanja online. Nasabah juga dapat langsung mengakses fitur QRIS pada menu utama Livin by Mandiri agar nasabah mudah melakukan pembayaran dalam bertransaksi setiap harinya. Silvi selaku frontliner Bank Mandiri mengaku jelang Lebaran berbagai transaksi akan meningkat. Dengan aplikasi Livin by Mandiri akan memudahkan nasabah hanya dalam satu genggaman. Silvi menyampaikan jumlah nasabah Mandiri yang telah memiliki aplikasi Livin by Mandiri sekitar 80%. Saat ini Bank Mandiri sedang fokus untuk meningkatkan ya kelancaran transaksi nasabah, sedang meningkatkan teknologi. Khususnya di aplikasi Livin by Mandiri ya Pak ya. Harapannya semoga semua nasabah Bank Mandiri atau yang belum menjadi nasabah tertarik dan mau menggunakan aplikasi Livin by Mandiri. Bertransaksi bebas ribet bagi nasabah Bank Mandiri diharapkan menggunakan aplikasi Livin by Mandiri. Untuk memanjakan para konsumennya, perusahaan Toyota menghadirkan varian Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid dengan teknologi hybrid menggunakan mesin, bensin, dan motor listrik sebagai efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Keunggulan Toyota Innova Zenix bisa dilihat dari konsumsi BBM lebih irit, serta kehadiran banyak fitur-fitur yang serba canggih seperti panoramic sunroof, Toyota Defty Sense 3.0 yakni membuka bagasi dengan perintah suara. Selain itu, kelebihan Innova Zenix terdapat pada captain seat berbeda dengan seat biasa karena memberikan rasa yang lebih nyaman bagi penumpang serta lebih rileks. Innova Zenix Hybrid varian Q pada jok penumpang di baris kedua terdapat dua layar berukuran 10 inci dan dapat dikoneksikan dengan smartphone. Begitu juga pada tempat baris ketiga penumpang lebih luas dan memberikan rasa nyaman kepada seluruh penumpang. Tampilan body kit modelista berdesain minimalis membuat tampak lebih mewah dan sporty ditambah penggunaan pelek berukuran 18 inci.
kalau sudah bosan dengan mobil yang menggunakan solar atau bensin, boleh coba produk kita yang menggunakan energi listrik. Dan yang pastinya kalau untuk beli Toyota, langsung ke Auto22 pancing aja. Keunggulan teknologi dan fasilitas yang serba kekinian membuat penjualan mobil Innova Genix Hybrid sangat mengalami peningkatan yang tajam. Ya pemirsa, sebagai wujud nyata mendukung ketahanan pangan nasional Pupuk Indonesia, ikut serta dalam kegiatan gerakan pangan murah yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dari Hortikultura di halaman TVRI Sumatera Utara. Pada gerakan pangan murah yang berlangsung selama 1 hari di halaman TVRI Sumatera Utara, Pupuk Indonesia melakukan bajar kebutuhan pokok berupa beras SPHP dari Bulog wilayah Sumatera Utara dengan harga Rp60.000 untuk 5 kg dan minyak kita dengan harga Rp15.750. Harga ini tentunya di bawah harga eceran tertinggi. Senior Manajer Penjualan Sumbagut Beni Farlo Nasution mengatakan, Pupuk Indonesia senantiasa mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga para petani dapat mengelola lahan pertaniannya dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara itu, untuk mendukung ketahanan pangan jelang Idul Fitri, Pupuk Indonesia juga ikut ambil bagian melakukan gerakan pangan murah untuk menjual kebutuhan pokok seperti beras dan minyak kita. Nah, saat ini barusan itu ada update RDKK ya bagi petani-petani yang belum mendapatkan haknya sebagai penerima pupuk subsidi. Saat ini juga pemerintah telah dalam hal ini Kementerian Pertanian memasukkan produk ubi kayu, singkong sebagai komoditi yang penerima pupuk subsidi. Selama bulan Ramadan, Pupuk Indonesia sudah melakukan sejumlah kegiatan berupa gerakan pangan murah, dimulai dari kantor perwakilan di Medan dan bekerjasama dengan pihak lain. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 19 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiraan cuaca BMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku untuk esok hari, Kamis 20 Maret 2025. Untuk pagi hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Dengan hujan ringan berpotensi terjadi di Asahan, Batubara, Kota Gunung Sitoli, Kota Tanjung Balai, Labuan Batu Utara, Nia Selatan, Padang Lawas Utara, Simalungun, Toba, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbangan Sundutan, Karo, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Langkat, Pakpak Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di Deli Serdang, Kota Medan, Langkat, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 96%, dengan angin yang bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 6 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 18 Maret 2025 tidak ada. Kami tetap himbaukan untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, pantai barat, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Syalfani pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.